saya coba ajak Mas Arief untuk melihat anak-anak muda sekarang hidup kan di era digital, di mana mereka amusement-nya itu kan TikTok, AI, serba cepat. Itu banyak anak-anak muda pada nongkrong, hunting, bertato gitu. Mereka ya gimana lah ya. Betul. Saya ajak Mas dengan apa yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Baik. Kita potret remaja sekarang dengan Rasulullah Muhammad yang memiliki akhlak agung, dikelilingi anak-anak muda yang super keren. Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi seperti ini ya Pak. Kalau untuk zaman sekarang, ini kan banyak sekali pengaruh dari media sosial ya Pak ya. Yang saya khawatirkan sebetulnya bukan ke usia remajanya Pak, tapi sebetulnya yang saya khawatirkan tuh dari anak-anak usia dini gitu loh Pak. Artinya pada saat mereka sudah masuk ke usia remaja, sebetulnya mereka sudah mempunyai filter dan sudah cenderung mempunyai cara berpikir gitu kan Pak. Dan kalau anak remaja itu biasanya itu kan apa ya, sesuatu yang memang sudah menjadi permasalahan yang sebelumnya juga terjadi dari lingkungan dia pada saat masih usia dini Pak. Jadi kalau misalkan usia remaja kan kita mempunyai treatment yang berbeda dibanding kalau misalkan kita menjaga anak-anak usia dini agar pada saat remaja kondisinya tidak terjerumus ke arah-arah yang negatif. Oh, jadi maksud Mas Arief, Iya. justru yang paling menentukan diantaranya itu adalah remaja yang sekarang itu tergantung bagaimana mereka dibesarkan dalam waktu usia dini. Nah, itu ya. itu maksudnya. Itu yang sangat menentukan ya. Iya, betul Pak. Oke. Artinya ya mereka kan lahir sudah dengan gadget tuh Mas ya. Ya Iya. anak kecil nih 2-3 tahun tuh. Itu Yang betul, nangis, Pak. Betul. bintang lihat TikTok, lihat itu fenomenanya yang Mas Arief tangkap seperti apa itu? Iya Pak, karena yang saya khawatirkan ya Pak ya, karena saya kan kebetulan usahanya di bidang pendidikan juga ya Pak ya. Oh ya, oke, Ya. lanjut. Nanti kita bicara beliau ini bisnisnya apa sih? Betul. Oke, nah, lanjut. karena saya ada di lingkungan pendidikan, saya kan sering nih kunjungan ke sekolah-sekolah gitu kan Pak ya, untuk bertemu dengan kepala sekolah. Nah, pada saat saya kunjungan ke sekolah itu kan, saya juga melihat situasi lingkungan di sekolah tersebut kan Pak. Nah itu anak zaman sekarang walaupun mungkin dilarang gitu ya bawa HP, tapi sepertinya mereka suka curi-curi waktu untuk main game gitu di sekolah. Artinya ini yang kurang adalah kontrolnya Pak, kontrol dan monitoring gitu loh Pak. Jadi kontrol dan monitoring ini bukan hanya di sekolah, tapi yang sangat penting dilakukan adalah pada saat mereka ada di rumah. Dan ini menjadi Orang tua. Betul. Dan ini menjadi peran orang tua, Pak. Mas Arief masih punya anak yang SD punya masih Betul. ada ya? Iya dong. Bagaimana tuh? Masih muda, Pak. Ah iya ya. Anak saya masih Lupa. SD, Pak. Jangan marah Mas. Saya lupa. Realnya ngarahkan mereka supaya nggak kecanduan gadget gimana sih Mas? Yang di rumah aja yang Mas Arief lakukan deh. Oke. Misalkan. Jadi seperti ini, Pak. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga anak-anak kita ya Pak ya, terutama pada saat momen mereka ada di rumah gitu kan Pak ya. Kita kan banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak ya Pak. Nah sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah memonitoring dan mengontrol apa yang sudah memang ada di tengah-tengah mereka. Kita kan tetap tidak bisa membatasi anak-anak dari kemajuan teknologi ya Pak, gitu kan ya. Nah mungkin yang bisa kita lakukan ya kita mengontrol jam pemakaiannya gitu kan Pak ya, jam pemakaian gadget, dan kita selalu memberikan insight pada saat kita berdiskusi, pada saat kita sedang berdua dengan anak kita tanya, kamu kalau main handphone itu suka lihatnya apa aja ya? Papa lagi nonton ini nih cara masak. Soalnya Papa juga pengen bisa masak misalkan kayak gitu, biar bisa bantuin mama nih, gitu kan. Artinya kan kita memberikan insight yang tujuannya sebenarnya
mengarahkan pikiran mereka terhadap apa yang kita inginkan, gitu loh Pak. Kayak misalkan kita pancing untuk melihat video memasak, itu kan sebetulnya kontennya ada Pak sebenarnya yang untuk anak-anak gitu Pak. Konten untuk anak-anak yang masak gitu masak ya. donat misalnya gitu ya. kayak gitu Pak ya, itu ada Pak konten-konten seperti itu yang memang kemasannya untuk anak-anak seperti itu kan Pak. Tapi dari situ kan mereka akan terstimulasi pikirannya untuk mengikuti. Nah ini dampak ibaratnya seperti dua mata pisau ya Pak. Pada saat kita memberikan insight yang akan menginfluence atau mengaruhi mereka ke arah yang benar, anak-anak akan cenderung mengikuti. Mereka kan punya kecenderungan itu Pak, sebetulnya pada saat usia orang tuanya ya. mereka masih mencari nih apa yang mereka senangi kan. Belum punya istilahnya kalau laptop gitu ya atau handphone, kita belum install aplikasinya. Tapi nah di momen itu kita bisa nih, ibarat handphone atau laptop masih kosong isinya, kita beri arahan-arahan yang kira-kira dampaknya baik buat mereka, gitu loh Pak. Nanti ini nyambungnya ke dampak perkembangan teknologi ke anak remaja ya Pak ya. Karena sebetulnya kita harus berangkat dari situ sih Pak. Banyak keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari tontonan anak-anak itu. Mengenai ini bagaimana Mas, kunci untuk parenting itu? Anak-anak supaya ngelihatnya yang itu aja, dia nggak bisa loncat kemana, itu bisa ya? Oke, itu caranya gimana sih Mas? Mas kan orang IT, saya kurang paham itu. Betul. Sebetulnya kita dapat mengatur dan mengontrol apa yang dapat diakses oleh anak kita pada saat penggunaan handphone itu sebelum kita memberikan handphone pertamanya untuk mereka Pak. Kita set dulu tuh ya? Betul, itu maksudnya Pak. Diamankan dulu ya? Iya. Kalau mau ada kunjungan presiden ke suatu tempat, biasanya disterilkan dulu. Disterilin dulu nih. Gitu ya? Jadi ibaratnya kita setting dulu nih pengaturan handphonenya Pak. Gitu, ada Pak. di situ Mas ya, menu setting gitu ya? Ada. Kita akan menggunakan aplikasi Pak. Oh, pakai aplikasi? Iya, betul. Jual aplikasinya nggak? Oh, enggak Pak. Ini ada di Google Pak. Ada di Google. Sudah ada di Google Pak. Saya awam Mas. Jadi, Mas Arif yang barangkali jualan nanti tak bantuin jualin. Sebenarnya ini aplikasi umum yang sudah tersedia ada di Google sih Pak. Jadi itu fungsinya itu akan dapat membatasi fungsi-fungsi dari aplikasi Pak. Fungsi-fungsi dari handphone. Jadi intinya ini adalah cara agar kita dapat membatasi penggunaan atau kita dapat mengarahkan penggunaan gadget terhadap anak-anak agar tidak berdampak negatif Pak. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di situ. Itu di aplikasi itu Pak, itu nanti kita bisa kontrol Pak, apa yang bisa diakses oleh anak-anak. Itu kita dapat membatasi website-website yang negatif, itu sudah otomatis terblok di situ Pak. Terus kita juga dapat mengetahui lokasi anak kita ada di mana. Jadi kalau misalkan kita terpaksa membawakan handphone kepada anak kita pada saat sekolah, itu kan biar kita tetap bisa komunikasi, kita bawain handphone, tapi kita jadi bisa kontrol dia juga. Kita bisa pantau lokasinya, kita bisa buka kamera handphone anak kita, bisa Pak. Kita bisa mendengarkan audio anak kita. Jadi kita bisa mengaksesnya dari handphone kita Pak. Sahabat saya Koji, itu tuh Mas Arif luar biasa. Mungkin saya termasuk yang ada taunya yang parental itu tahu memang. Jadi nama aplikasinya apa tadi Mas? Parenting ya. Parenting, iya. Monitor ada ya. Monitornya. Bisa sejauh itu kita nge-guide ya, mempurifikasi katakanlah, membatasi apa yang ditonton oleh anak kita. Bisa sejauh itu dengan cara menginstal aplikasi tadi ya? Iya betul Pak. Kita bisa mengatur jam online mereka bahkan. Jadi handphone tuh bisa kita setting berapa jam dia akan mati sendiri. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan Pak, aku mau main handphone dong. Oh, udah belajar belum? Udah. Oh iya, boleh. Tapi kan kita udah setting sebelumnya. Jadi berapa lama dia akan menggunakan handphone? Misalkan kita, ini kan udah malam, yaudah kamu main bentar aja ya. Misalkan kita cuman setting 15 menit atau 30 menit.
gitu kan. Nanti handphone Settingnya mati sendiri. ngedadak atau automation? Otomatis bisa di setting kita sebelumnya? udah bisa setting dari handphone kitanya. Oke. Jadi ini bukan promosi aplikasinya, Iya, tapi iya. lebih ke ada loh Iya. aplikasi yang teknologinya bisa seperti itu, Pak. Ya. Gitu. Memang menurut saya ini adalah solusi bagaimana orang tua banyak yang tidak berdaya, Mas Arief, ketika ngadapin anaknya yang ngerengek seperti itu. Itu anak. Nah, sekarang saya punya cucu nih, bocil-bocil. Ketika kalau anak zaman saya ke anak saya dulu bisa tight gitu, bisa strict gitu ya. Tapi kalau ke cucu rasanya saya kurang bisa segalak dulu gitu. Nggak tega, Mas. Udah katanya kalau orang makin berusia, makin tua seperti saya itu makin makin androgini gitu kan. Jadi lebih kayak perempuan gitu kan. Iya, iya. Nggak tegaan, nggak dan seterusnya Betul, gitu. Nggak betul. tight, nggak strict kayak dulu. Kalau dulu kan masih maskulinnya masih kuat gitu kan. Energinya masih kenceng ya, Oh, Pak. karena memang sunnatullahnya begitu. Oh iya, Mas Arief, profilnya Mas Arief tuh sebetulnya Mas Arief ini siapa? Terus menggeluti bidang usaha apa? Silakan Mas, bisnisnya apa? Aduh, profil saya orang biasa, Pak. Saya temennya Orang Pak Ustadz. baik. Saya temennya Pak Ustadz. Alhamdulillah. saya anaknya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya anak soleh gini mengaruhi. Masya Allah, iya, Pak. Alhamdulillah. Kebetulan kalau saya menggeluti sebuah usaha, Pak. Saya bergeraknya di bidang suplai barang untuk sekolah-sekolah, Pak. Oke. Iya, saya menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk sekolah. Jadi saya punya 3 perusahaan, Pak, yang core bisnisnya di lingkungan pendidikan, tapi segmentasinya berbeda-beda, Pak. Yang pertama, saya ada di saya mendirikan PT Vertex Multimedia Indonesia. Vertex Multimedia Indonesia. Multimedia Indonesia. Iya, itu perusahaan sebagai penyuplai berbagai macam kebutuhan dan fasilitas sekolah. Seperti itu, Pak. Nah, terus Kebutuhan apa spesifiknya? Multimedia tadi. multimedia sih. Utamanya multimedia. Iya, Sorry. itu namanya alat bantu belajar di Oke. sekolah ya, Pak ya. Gitu. Komputer misalkan, laptop gitu ya. Komputer, laptop, proyektor, terus misalkan fasilitas yang sekarang kan seperti papan tulis digital, seperti itu kita Oh, saya menyediakan papan tulis. itu, Pak. Itu. Oke. Nah, terus yang kedua saya ada namanya CV EduPrime Inovasi Mandiri. EduPrime Inovasi Mandiri. Mandiri. Nah, itu bergeraknya di bidang pengadaan buku, suplai buku, Pak. Jadi kita mendistribusikan buku-buku dari berbagai macam penerbit, Pak. Gitu. Jadi tadi juga multimedianya, terus bukunya, terus saya juga mendirikan perusahaan Bakti Negeri Teknologi. Nah, ini segmentasinya itu sebetulnya muncul dari kepedulian saya terhadap dampak dari teknologi kepada anak-anak, Pak. Jadi di Bakti Negeri Teknologi ini kita datang ke sekolah-sekolah, kita memberikan pelatihan komputer gratis, Pak. Iya, jadi saya coba sedikit mengalihkan ketertarikan mereka daripada menggunakan handphone, lebih baik kita ajarin mereka pakai laptop. Loh, ada bedanya? Menurut saya sih ada bedanya ya, Pak ya. Apa itu yang membedakannya, Mas? Kalau handphone, orang ketika dia ahli handphone ya, Pak ya, itu kan nggak bisa buat ngetik, Pak, nanti pas kerja. Iya kan? Jadi mungkin kita bisa ya sebagai sehari dalam kebutuhan seharian daily kita menggunakan handphone, tapi pada saat kita mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya pekerjaan profesional, kita kan menggunakan laptop ya, Pak. Iya. Jadi sebetulnya berangkatnya dari kepedulian saya terhadap kondisi di mana pada saat saya menerima pegawai di posisi admin, Pak, kok ngetiknya nggak rapi ya? Itu yang saya temui itu, Pak. Makanya saya jadi teringat pada saat saya masih kecil, kebetulan orang tua saya pada saat weekend itu sering mengajak saya ke kantor untuk ikut lembur. Itu saya diajarin ngetik, Pak. Oh, ngetik. Iya, itu saya diajarin ngetik.
saya diajarin apa namanya aplikasi yang untuk menggambar seperti itu Pak. Akhirnya sampai saat ini mempengaruhi perjalanan karir saya juga Pak. Jadi saya bekerjanya kebanyakan di bidang komputer, dan sampai saya mendirikan perusahaan juga saya berada di bidang komputer juga Pak. Gitu. Oke, jadi artinya berbeda ya Mas ya, antara antara penggunaan handphone, mereka udah lihai lah katakanlah di handphone, pas giliran mengerjakan sebuah project-project yang di situ pakai aplikasi apa namanya? Yang ada di komputer. Ya, perkantoran gitu ya. Betul. Mereka gagap ya, ngetiknya jelek ya. Iya, kurang Nggak rapi dapat ya gambar Pak. bagus gitu ya. Betul. Oke. Jadi kan sebelum mereka tertarik dengan handphone, kita ajarin mereka laptop juga gitu Pak. Oke. Lalu kaitannya sebagai pengimbang bagaimana kan mereka ini terlibat. Saya tahu ngobrol sama santri-santri saya itu mereka biasanya senangnya Mobile Legend, Roblox, Free Fire. Saya jadi hafal tuh, jadi tahu. Iya, Tapi iya. kayak gimana? Nah ini kaitannya apakah yang tadi perusahaan yang ketiganya dari Mas Arief itu termasuk antisipasi itu, bagian dari itu juga? Iya sih Pak, betul Pak. Enak makanya bisnis tuh ya, dalam dunia pendidikan. Bisnisnya dapat, proses environment educationnya dapat, Betul. membentuk ekosistem pendidikan yang sehat, yang benar gitu, yang seperti itu. Betul itu. Ya kapan saya diajak gitu ya kerja? Apa udah tua ya? Mungkin saya udah Enggak Pak. malah nggak bisa perintah saya kali malah bingung. Segan, Pak. Perintah bapaknya ya. Nanti saya segan Pak. Tapi aku nanti di belakang layar mungkin bisa banyak nanya iya. advice-nya Pak. Saya bagiannya nih apa, transfer energi. Orang pinternya ya Pak. Ya? Orang pinter. Iya. Kita lihat kayak macam peperangan sekarang, Mas. Iran dengan Amerika. Iya. Apa? Bukan main. Perang yang kita bayangkan battleground, tembak-tembakan itu nggak ada. Iya. Yang ada malah mereka pakai syahid apa namanya tuh? Perang roket ya Pak. Perang roket, missile, Iya, iya. balistik, Iya. rudal. Lalu satunya pakai apa namanya yang Drone. drone. Oke, drone. Ya. Ini mereka sudah hancur, udah berapa lama habis sekian triliun atau juta dolar Iya. hanya untuk itu. Belum ada battleground. Iya. Itu kan teknologi tuh. Iya. Itu yang Mas Arief geluti. Bagaimana point of view itu menurut Mas Arief? Iya Pak. Betul. Jadi zaman sekarang ini kayaknya udah ini ya Pak. Kalau dulu kita perang pakai pedang sama tombak ya Pak, Ya. pakai panah gitu ya Pak. Ya. Betul. Itu primitif kalau di saat kita sebelum perang roket ini ya Pak ya. Ya. Itu primitif nih Pak masuknya perang seperti itu. Tapi sepertinya perkembangannya sekarang yang pakai tembak-tembakan di darat itu sudah nggak lagi ya. Kayaknya udah ini ya kurang. Punya elektronik digital AI Mas. Iya. Semuanya precisely AI. Penggunaan AI itu kayak macam yang kemarin di Bahrain. Di Bahrain, di Qatar, itu semua yang dibom oleh Iran itu adalah home base radar yang dikendalikan oleh AI. Itunya yang dihancurkan. Betul. Jadi mereka nggak tahu. Makanya relevan banget ya yang Mas Arief lakukan sekarang ini dalam upaya ini. Iya, kalau misalkan tadi kita nyambung lagi terkait pembahasan pentingnya apa namanya pendidikan digital untuk anak-anak ya Pak. Kayak tadi Pak, banyak banget kan zaman sekarang game, berbagai macam game di handphone ya Pak ya. Terus pada akhirnya anak-anak kita jadinya hobinya main game, pinternya main game gitu kan. Padahal di dalam kehidupan nyata, apalagi pada saat mereka nanti di usia dewasa ya Pak ya, mereka kan yang akan dihadapi dalam keseharian gitu kan, itu kan bukan game Pak. Dalam menjalani kehidupan gitu kan, kita bekerja itu kan tidak lepas dari teknologi ya Pak ya. Kita kerja pakai laptop ya kan, kita terus juga kan belum lagi sekarang banyak AI yang baru yang muncul, itu kan sesuatu yang harus dipelajari Pak.
Dan itu kan butuh waktu, butuh jam terbang agar mereka menjadi ahli gitu Pak. Anak usia balita, kemudian remaja, memang sampai kepada bahasan yang terakhir tadi tentang bagaimana dengan semangat agama, ternyata agama itu tidak buta terhadap digital, terhadap AI. Ya buktinya yang Iran lakukan, kan mereka kan negara teokrasi kan, negara Islam. Di sini kita akan tarik benang khususnya bahwa Rasulullah itu sebagai satu figur yang bisa memberikan tuntunan sebagai role model, benarlah adanya. Kata Rasulullah kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam berperang seperti yang dilakukan sekarang oleh Iran pun, termasuk dalam bisnis yang Mas lakukan, itu kan ada nilai-nilai yang dibangun tuh kan, bukan cuma nyari duit kan Mas. Itu, tadi Mas edukasi juga, itu kan luar biasa tuh. Jadi agama itu bukan membatasi, tapi membentuk kualitas manusia. Itu yang saya tangkap tentang kolaborasi orang tua, sekolah, dan tokoh. Mas sebagai orang tua juga mendatangi orang tua juga, yaitu di institusi yang namanya sekolah, institusi pendidikan. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang nih, kita sering dapati situasi saling lempar tanggung jawab. Orang tua nyerahinnya ke sekolah, pesantren, dianggapnya pasti beres gitu. Nanti kalau orang sekolah, ya enggak dong, tergantung masyarakat. Nah, menurut Mas Arief, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap karakter anak kita? Orang tua Pak. Itu nomor satu, orang tua ya? Orang tua Pak. Tetap tanggung jawab utama kita tuh anak itu di orang tua sih Pak. Sebetulnya dimanapun anak kita sekolah gitu ya Pak ya, dimanapun anak kita sekolah, lingkungan seperti apapun yang ditemui oleh anak kita di luar, sebetulnya yang akan mereka lakukan adalah akan mencerminkan nilai-nilai moral yang ada di rumah Pak. Nilai-nilai akhlak yang kita ajarkan terhadap anak kita Pak. Itu juga mungkin turunan dari apa yang dulu diajarkan orang tuanya Mas Arief ke kita ya. Saya juga dari orang tua. Itu mempengaruhi banyak ya. Mempengaruhi banyak. Tapi kita bukan berarti kita menyalahkan orang tua kita juga ya Pak ya. Paling tidak pada saat kita sudah mendapatkan pemikiran yang benar, nilai-nilai akhlak dan moralnya, apa yang kita rasakan dan kita alami di rumah juga, kita dapat menjadikan itu sebagai pelajaran. Oh, kedepannya berarti saya kalau misalkan jadi orang tua juga, cara mendidik saya akan saya perbaiki nih, seperti ini gitu kan. Tapi kan itu kan tergantung mindset yang tadi, yang kita dari turun menurun kan otomatis akan, kalau kita terapkan itu akan memperbaiki akhlak keturunan kita selanjutnya kan Pak. Dulu saya karena di Cirebon ini kan waktu itu marak yang namanya tawuran Mas. Anak-anak sekolah mesti tawuran. Kan memprihatinkan. Jadi saya kan waktu itu lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu ya, waktu untuk anak kan kurang Mas, karena pagi sampai sore kerja, malam kadang-kadang kerja lagi gitu, waktu dengan keluarga tuh sedikit waktu itu. Usia Mas Arief itu masih sedikit tuh. Nah, kemudian saya taruh anak itu di pesantren. Dalam suatu kunjungan saya ketemu dengan orang tua murid, orang tua santri. Mereka komplain, saya tuh udah serahkan semua pendidikan ke pesantren, tapi kok hasilnya gini ya? Dia komplain. Ini fenomena saling lempar tanggung jawab. Sedangkan Mas Arief bilang kan yang paling dominan itu adalah orang tuanya. Yang paling bertanggung jawab orang tua. Walaupun kalau memang di pesantren itu ada masa di mana artinya sistemnya kan boarding kan, mereka nginep di situ ya. Tapi bagaimanapun
anak-anak di pesantren itu sangat terpengaruh dengan bagaimana pola dibesarkan di rumah. Tetap aja itu. Betul, Pak. Iya. Betul, Pak. Jadi pesantren itu bagaimanapun terbatas. Dia hanya memberikan asupan-asupan agama dan dia nggak 24 jam kontrolnya kan. Iya. Pada saat mereka di kamar tidur kan sesekali ada Iya. waktunya tertentu untuk kontrol anak-anak gitu ya. Iya, Tapi nggak 24 jam sebagaimana orang tua di rumah Betul. gitu. Karena hubungan emosionalnya berbeda ya, Pak ya. Tuh ada lagi. Iya, Bener-bener kan, Mas, betul, setuju kan, itu setuju saya. ya, Pak ya. Kalau di sekolah kan cenderung pelajaran-pelajaran yang akademis ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan di rumah kan kita punya keterkaitan ya, Pak, terhadap anak kita kan secara emosional gitu kan, Pak ya. Gitu. Jadi ada patron klien takut ke orang tua, segen kayak gitu Iya, ya. seperti itu, Harus Pak. seperti orang tuanya gitu ya. Dan secara insting juga mungkin anak-anak akan cenderung lebih mencontoh orang tuanya ya, Pak, dibanding orang di sekitarnya. Kecuali orang tuanya udah nggak peduli, nah itu yang bahaya. Nah. Anak kita akan cenderung mencontoh orang lain. Kan kita nggak mau dong, Pak. Untuk mana anak ini orang yang seusia Mas Arif, pasangan-pasangan muda sekarang, orang tua muda sekarang banyak yang cuek atau banyak yang perhatian ke keluarga gitu. Menurut saya sih, kalau saya perhatikan di lingkungan teman-teman saya, Pak ya, kebanyakan sih sebetulnya anak-anak sekarang ketika mereka berkeluarga ya, Pak. Tapi saya nggak tahu Gen Z ya. Kalau sekarang kan saya ada di milenial ya, Pak ya. Nah itu mereka perhatian kok, Pak, ke anak-anak, Pak. Oke. Iya, mereka sangat memikirkan anak-anak gitu kan, Pak. Jadi cenderung pada saat mereka kerja juga yang dipikirkan, yang diobrolin anaknya sekolah di mana, kayak gitu kan, Pak ya. Terus les yang bagus di mana, gitu kan. Jadi sebetulnya zaman sekarang orang tua juga semakin pintar ya, Pak ya, sebetulnya memikirkan pengaruh pendidikan untuk ke masa depan anaknya pertama, Pak. Kalau kita kasih solusi nyata ke para sobat Saikoji ini, apa sih Mas 3 langkah sederhana orang tua dalam membina anaknya di rumah? Seperti apa sih? Jadi ada 3, Pak. Yang pertama itu kontrol gadget, Pak. Kontrol gadget, yang tadi kita sempat bahas juga ya, Pak ya. Oke. Terus yang kedua itu contoh nyata. Jadi kita juga harus mencontohkan pada anak kita. Makanya saya juga kalau main handphone kadang ngumpet-ngumpet, Pak, Oh, dari gitu. anak. Iya, supaya Curang dong namanya, apa curang? Iya. Mungkin kalau ada yang mendesak kali ya. Iya, kecuali Ada saat pekerjaan. dimana kita juga kan, harus membatasi diri kita Iya, kan, di depan anak. menampilkannya pada anak kita gitu. Oh ya, terus yang ketiga itu waktu yang berkualitas ya, Pak. Waktu yang berkualitas. Jadi sesibuk apapun, kalau bisa kita sampai rumah kita benar-benar fokus ke keluarga, ke anak-anak kita, Pak, terutama, Pak. Kayak gitu ya. Heeh. Jadi kita di luar banyak pekerjaan, banyak tagihan, pusing segala macam. Tapi kalau udah di rumah, ketemu anak, ketemu istri, kita semaksimal mungkin lah, Pak. Kita manfaatkan waktu kita di rumah kita sebaik mungkin. Sekarang tuh ada gerakan apa ya Mas? Apa namanya, kemarin teman saya bilang kalau udah ngobrol kita nih harus lepas gadget, nggak boleh pakai HP gitu. Ada gerakan itu sekarang nih, lagi mulai populer tuh, dirame-ramein gitu lah. Lagi FYP lah katakanlah, lagi seperti itu. Nggak tahu. Artinya memang ini memprihatinkan sih ya. Dalam fakta nyata aja kadang-kadang ada bercandaan yang suka bilang ini, HP itu kadang-kadang manfaatnya bisa mendekatkan yang jauh, yang dari luar negeri, yang saudara yang terpisah di kota mana, kita di sini kan bisa komunikasi, Memperpendek jarak ya, Pak. memperpendek jarak. Coba kadang-kadang menjauhkan yang dekat. Kita ngobrol lagi di sini, Mas Arif sendiri, saya juga sendiri, gitu. Berjam-jam gitu. Iya, Tapi itu iya. kan nggak bagus juga. Ya memang kita harus bisa bermain di tengahnya. Menurut Mas Arif gimana tuh sebaiknya tuh? Ya balik lagi, Pak, tadi kita sebaiknya menyadari ya posisi kita sedang di mana gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita lagi sama teman, ya kita ngobrolnya sama teman yang ada di depan kita dong, Pak. Sadar situasi ya, Pak. Sadar situasi, Pak ya, maksudnya. Iya gitu. Nanti tersinggung ditinggalin ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi Nanti dulu, pernah nggak digituin Mas? tahu sering, Pak.
Aduh. Apalagi kalau misalkan kita datang ke yang di atas kita ya, Iya, iya. kita harus sabar.